Selamat datang kembali di Karis Invicta Podcast. Yeay! Nah, Gal, nggak kalah spesial dari podcast-podcast yang sebelumnya. Podcast kali ini juga kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Selamat datang buat Teacher Dore. Yeay! Oh iya, Ca. Kan Teacher Dore ini suka pantun ya, Ca? Iya, benar. Saya juga punya pantun ini. Oh, kamu ya kasih tanda, Gal. Nah, pantunnya kayak gini. Pergi ke pasar membeli kuda. Cakep! Welcome to Karis Invicta. Wah, selamat datang Teacher Dore. Nah, jadi Karis Invicta ini memiliki program terbaru, yaitu program podcast yang merupakan program dari ASP Jurnalistik kami. Nah, pertama-tama saya mau bertanya dulu bagaimana kabarnya Teacher Dore? Oh baik, sehat. Wah, Tetap manis, selalu Puji tetap Tuhan. bersemangat. Wah, luar biasa sekali Teacher Dore. Nah, kita ini kan sedang ada di momen-momen bahagia ulang tahun Karis. Nah, Betul. kami mau mengajak Teacher Dore untuk kilas balik ke momen-momen awal mula Karis berdiri itu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Teacher, dulu itu Teacher Dore bergabung dengan keluarga besar Karis itu tahun berapa Teacher? Dan saat itu awal-awal itu tuh kayak kalau boleh diceritakan Karis itu keadaannya masih seperti apa gitu? Nah, ini cerita nih berarti ya. Silahkan, Teacher. Pada suatu hari, Oh, iya. 50 tahun yang lalu. Dan ini ceritanya hadap ke sini atau hadap ke situ enaknya? Ya sama aja ya. Sama aja. Karena sini Bebas bisa aja ya. Teacher, iya. Kalau teacher lihat ke sini yang di rumah juga menyaksikan ya dengan hikmat. Jadi dulu teacher bergabung di Karis itu tahun 2002. Jadi yang teacher tahu 2001 berdiri, 2002 beroperasi. Itu SD waktu itu masih ada SD kelas 1 sampai 4 langsung. Nah teacher bergabung waktu itu juga diberi kesempatan menjadi PA di kelas 2 dan juga librarian waktu itu. Nah tahun berganti tahun terus naik gitu kan. Bukalah SMP, jadi setelah SD lulus buka SMP, kemudian buka lagi SMA itu tahun 2008. Nah teacher ini naik juga, muridnya naik, teacher juga ikut naik kelas. Teacher ikut pindah ke SMP. Iya betul, terus sampai ke SMA. Nah di SMA disitulah teacher sampai sekarang. Jadi kira-kira dihitung ya 20 tahun yang lalu ya. Dulu Karis areanya tidak seluas ini, belum seluas ini. Ya masih. Kalau area SD sekarang, disitulah awal mulanya di situ. Kemudian berkembang ke area yang agak bawah itu, ada kolam renang TK, terus berkembang lagi Ke atas. ya semakin samping semakin melebar sampai sekarang. Termasuk yang tempat kita syuting ini. Gitu. Luar biasa ya. Kalau dari zamannya teacher masuk dulu sampai sekarang itu yang baru lulus kemarin, kira-kira yang teacher ingat ada berapa alumni ya? Waduh, mungkin sekitar 400-an mungkin. 400 alumni. 400 Banyak ya? banyak Iya. banget mungkin ya, karena saya lupa detailnya. Karis, SMA Karis ya, kalau alumni Iya. SMA Karis ya, itu melulusan pertama tahun 2011. 2011 berarti sudah meluluskan kira-kira 10 angkatan. Iya, cukup banyak. Iya. Betul. Belum lagi kalau misalnya definisi alumni Karis itu bukan hanya dari SMA ya. Misalnya juga ada yang lulus dari SD, dari SMP kan juga ada. Wah itu sudah banyak. Ya, sudah ada yang menikah berkeluarga juga ada. Nah, kalau Karis sendiri ini kan bisa dibilang berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, bagaimana sih Karis itu merumuskan sistem pembelajaran yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lainnya? Merumuskannya ya. Iya. Kalau teacher merumuskannya menurut pengertian teacher sendiri adalah pembelajaran atau pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah, seperti apa itu maksudnya ya, memanusiakan manusia? Jadi ketika belajar itu bukan hanya kertas dan pensil. Bukan hanya tes pun pakai kertas dikumpulkan sudah selesai dapat nilai, bukan seperti itu. Tetapi juga ada ranah bahasanya tinggi sekali ya. Juga ada pengetahuan dibina, juga praktek melalui proyek dan juga karakternya dibina. Jadi secara utuh. Dan kami bernafas Kristiani, Karis bernafas Kristiani tentu saja yang menjadi model dari keluarga besar Karis
adalah Kristus. Hmm. Dari situ uniknya di sana. Iya, berarti yang ditekankan itu adalah kepada pembangunan karakter ya teacher ya? Betul. Yang saya tangkap itu. Iya, Dan karakter. betul. Aku sendiri kamu ngerasa nggak sih Gal, kalau misalnya selama kita itu ada di Karis itu kayak bukan nilai akademis yang jadi hal yang utama gitu, Iya. tetapi pendewasaan karakter dari murid-muridnya sendiri. Nah, benar banget. Nah, kalau begitu berarti kan luar biasa sekali ya Karis ini. Nah, pasti otomatis dari dulu sampai sekarang itu kan zamannya berbeda ya teacher. Bagaimana Karis ini menyikapi perkembangan zaman itu sendiri? Contohnya dalam hal teknologi. Mungkin dulu tuh teknologi itu seperti apa dan sekarang ini bagaimana teknologi itu sangat berperan penting dalam pendidikan di Karis itu sendiri. Iya, betul. Teknologi itu sebenarnya alat ya. Teknologi alat yang menolong kita. Contohnya yang di depan kita ini, ya kan, meja, ya yang dari belakang kita ini semuanya teknologi. Benar. Memang awal-awal dulu tahun 2000, sebelum 2010 itu belum berkembang ya, istilahnya. Iya, betul. Maksudnya smartphone itu kan belum terlalu. Jadi kami ya menggunakan alat-alat yang ada. Anak-anak belum lah sampai dulu itu LCD itu juga masih tahun berapa? Dulu pakai OHP, overhead projector. Oh iya. Kurang tahu nih ya kalian itu yang mana gitu. Iya, Itu yang mana gitu. Jadi pakai plastik transparansi, yang difotokopi berwarna. Itu dulu sudah wow gitu. Kemudian berkembang teknologi LCD projector. Berkembang lagi laptop, berkembang lagi ada handphone sampai sekarang ya, wifi di mana-mana. Iya. Paket data sudah sangat murah. Dulu nomor HP itu aja beli mahal, sekarang sudah sangat murah. Dan tentu saja itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Karena semakin banyak media yang anak-anak bisa lihat, khususnya visual ya, untuk memvisualisasikan pembelajaran yang abstrak, itu akan menolong juga. Apalagi sekarang yang jauh bisa jadi dekat ya. Iya, betul. Istilahnya seperti ini saja, dengan kita ngobrol seperti ini, yang menyaksikan itu banyak. Berarti kan kesempatan untuk bisa meraih daerah lain itu akan menjadi semakin besar. Iya, betul. Iya. Ya itu, maksudnya Karis juga ramah untuk teknologi, untuk hal-hal yang baik ya. Iya, benar. Universitas Kristen Maranatha. With 9 faculties and 28 programs, you can free to choose your own future path to pursue your passion in life. We choose to inspire the world and inspire you to inspire others. Now, it's your time. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan zaman ya teacher ya. Bagaimana sih bedanya mendidik karakter anak dari angkatan awal sama angkatan sekarang? Kan pasti zaman sekarang tuh anaknya lebih fokus ke Beda lah lebih sama beda zaman lah. dulu. Iya. Gimana gitu? Sebenarnya kalau dikatakan berbeda sih enggak ya, karena ada psikologi perkembangan manusia. Kalau rentang remaja, misalnya rentang usia SD, SMP, SMA itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Sebenarnya sama, jadi rentang usia, banyak di SMA ya, itu rentang usia psikologi remajanya juga tidak jauh berbeda dengan yang zaman dulu. Sama saja. Masa SMA, masa pacaran, bener nggak sih? Ya kan? Bingung saja, pengen punya pacar, pengen punya teman dekat, TTM, ya sangat ingin gitu. Gimana galak sih? Bener nggak Gal? Iya, punya teman gitu kan, teman dekat. Itu sama masanya peer apa itu namanya? Ya teman lah ya, teman sebaya gitu. Yang membedakan adalah pengaruh teknologi atau media. Kalau zaman dulu pertemanannya langsung ketemu. Nah, kalau zaman sekarang kan melalui online. Tapi sebenarnya kebutuhan untuk teman itu sama. Iya, sosialisasi. Social life-nya, bertemu teman yang sebaya, ada ketertarikan, chemistry itu sama, tidak jauh berbeda, hanya saja kalau dulu tidak ada dunia maya, semuanya dunia nyata. Nah, sekarang ada dunia nyata dan dunia maya, virtual life. Itu saja bedanya. Iya. Nah, kita kan tadi udah bahas nih secara Karis, secara keseluruhan dan bagaimana awal mulanya dan secara umum gitu. Nah, sekarang kami juga penasaran
gimana sih suka duka yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah selama ini? Wih, suka duka Iya. dalam ini pertanyaannya. Semoga nanti ketika bertanya di suatu masa, kemudian yang bertanya juga menjadi pemimpin Wah. ya. Nah, Jadi amin. pemimpin. Alah di masa sih ini depan. kayaknya. Biasa. Kalau suka dukanya itu ya banyak sebenarnya ya. Iya. Yang menjadi apa? Yang menjadi warna menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya adalah bagaimana kalau bahasa Jawanya itu ngomong. Ngomong itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Merawat. Ya. Ngomong tuh kayak mengayomi gitu Iya, mungkin ya. Ya ada ngomong itu kalau bahasa Jawa ada mengayominya, ada merawatnya. Merawat itu misalnya merawat hubungan dengan sama teman kerja atau dengan guru-guru. Ngomong itu juga ada mengasuhnya, baik itu juga dengan rekan kerja, dengan guru, dengan anak-anak juga. Ada menjadi teladannya. Nah di situ suka dukanya di situ tuh. Jadi menjadi Di proses pemimpin, itu ya. betul, menjadi pemimpin itu kadang harus belajar juga berhati-hati di dalam berkata-kata juga, gitu, karena pengaruhnya cukup besar. Iya. Jadi harus siap juga di depan, dalam kondisi tertentu di depan, dalam kondisi tertentu di tengah untuk menjaga semangat, dalam kondisi tertentu di belakang supaya baik teman-teman guru atau staf dan juga anak-anak maju. Gitu. Jadi tantangannya ya di situ tuh untuk menempatkan diri dengan tepat, untuk juga kadang-kadang bukan berarti teacher tidak pernah melakukan kesalahan ya, pernah juga kalau dipikir kembali misalnya di situasi itu mungkin akan melakukan hal yang berbeda gitu ya. Jadi ya suka dukanya ya banyak di situ ya, tetap menjaga spirit untuk ngomong itu tadi, menjaga spirit untuk memberikan teladan, juga memberikan semangat, dan juga memberikan dorongan. Nah, terus kemudian kalau kita lihat, kita kan sebagai murid melihat kalau teacher-teachernya itu kayak solid gitu ya, Teacher ya. Malah bukan kayak teman, sudah kayak keluarga. Iya. Nah, itu bagaimana caranya membuat guru-guru itu biar bisa solid sampai bondingnya begitu dapat gitu gimana? Ya, terbaca ya itu ya. Iya. Kerasa. Ya. Merasa, ya memang kami satu suara dari divisi ya, dari semua divisi baik TK, SD, SMP, SMA dan juga TFN, Transformation, dari semua leader juga kami harus satu hati juga dari direktur, ada Pak Paul, yayasan. Jadi untuk menjaga hati itu memang tidak mudah ya. Setiap divisi bersinergi satu dengan yang lain. Tidak ada divisi yang kemudian ingin muncul sendiri, tapi kami saling tahu satu dengan yang lain, kami saling komunikasi, dan ketika leader itu bagus, maksudnya saling komunikasi, itu terbaca oleh yang di bawah nih, guru-guru, dan itu akan terbaca oleh murid-murid, orang tua. Gitu. Memang dari core timnya atau tim intinya ini yang memang perlu solid. Dan satu lagi sih sebenarnya yang buat solid itu adalah nafas doa terus itu ya. Jadi teacher yang selalu juga di Karis itu setiap pagi kami menyediakan waktu untuk berdoa jam 7. Jadi kayak devosi gitu ya? Devosi bener, dan itu dari awal Karis berdiri sampai sekarang itu konsisten dilakukan. Nah, itu yang teacher juga yakin betul ya kenapa kok sampai saat ini seperti ini, karena tetap menjaga itu, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Jam 7 sampai 7.15 itu dari dulu, jadi sudah 20 tahun ini kami melakukan hal yang sama, yaitu doa. Berarti luar biasa sekali ya teacher perjuangannya dari awal sampai Karis yang saat ini. Betul. Gitu. Terutama dalam ya tadi kayak solidaritas dari guru-gurunya sendiri. Kalau gitu apa ya momen paling spesial, paling teacher ingat gitu bersama dengan guru-guru yang lainnya gitu? Momen paling spesial, setiap hari spesial loh. Setiap hari spesial. Kalau momen spesial mungkin ya sebelum pandemi itu biasanya kami juga punya momen tahunan untuk bisa teachers gathering, teachers and staff gathering. Ada doa juga di situ. Biasanya kami pergi ke tempat yang bukan sekolah ya untuk bisa membangun visi kembali. Di tengah keriuhan, kami keluar sebentar untuk retreat,
kemudian kami berdoa dan saling sharing di situ, ada bimbing juga. Pada saat pandemi kami juga melakukannya, tapi via online. Tetap kami juga tetap adakan. Itu menyenangkan ya buat teacher. Maksudnya itu momen yang ditunggu, bisa bertemu dengan rekan-rekan, bisa tinggal bersama, sharing, walaupun biasanya kadang nggak nginep sehari gitu. Itu menyegarkan. Kayak recharge gitu ya, kayak Seperti Iya. recharge, ya betul. Seru banget Kak Cica. Seru banget Bener, lah. Makanya Cica, jadi ya, guru. teacher. Iya. kita anak-anak muda aja juga kadang-kadang Jadi- masih butuh kayak gitu Nah, ya teman-teman. makanya. Ternyata bisa belajar dari teacher ini harus bareng-bareng. Nah, kita kan dari tadi sudah membahas tentang latar belakangnya Karis gimana, terus pengalamannya teacher gimana. Sebenarnya Kita kan jadi terinspirasi iya. juga ya kan kalau sebagai anak muda gitu. Nah, teacher itu punya nggak sih kayak tips atau harapan untuk murid-murid Karis atau mungkin pemuda yang nonton video ini agar menjadi pemuda yang berkualitas di kedepannya? Ya mungkin bisa disampaikan Iya. teacher. Oke, harapan ya kepada kaum muda ya, khususnya yang mungkin menonton di sini. Mungkin juga bukan kaum muda ya, siapapun itu ya. Karena sekarang definisi muda itu sampai umur 65 loh ya. Wow, Iya. tahun itu muda loh sekarang ya. Jiwanya ya teacher yang penting. Iya, bukan hanya jiwanya ya, sebenarnya mau seperti itu. Cara penelitian sekarang itu umur 65 tahun itu masih digolongkan sebagai kaum muda, dewasa iya. gitu kan. Nah, kalau teacher, pesannya tetap semangat saja, menjiwai apapun yang menjadi bagian, baik itu guru, baik itu dimanapun, baik itu murid, baik itu pekerjaan apapun, ketika dikerjakan dengan semangat, ketika dikerjakan dengan penuh penjiwaan, maka hasilnya akan luar biasa. CIT atau Calvin Institute of Technology adalah perguruan tinggi teknik berdasarkan iman Kristen Reform yang berada untuk melakukan keunggulan akademis dan riset tanpa mengkompromikan iman. Di tengah berbagai transformasi yang terjadi dalam dunia ini, mahasiswa CIT dipersiapkan untuk menjadi agen transformasi bagi Kristus. Dan melalui program studi STEM yang telah terakreditasi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi shalom Tuhan di tengah era revolusi industri 4.0. Bersiaplah menjadi agen transformasi bagi kemuliaan Kristus dan temui kami untuk membicarakan panggilanmu. Tetap semangat dalam berproses. Itu saja mungkin ya. Luar biasa, terima kasih teacher. Sekali lagi terima kasih teacher Dore sudah bersedia untuk sharing, untuk membagikan pengalamannya selama bergabung dengan Karis. Kepada kita sangat menginspirasi kita sebagai anak-anak muda. Nah, tapi teacher, sayang sekali belum boleh pulang dulu. Teacher. Oh, Kita iya. masih ada permintaan Ada apa terakhir ini, untuk Kak? teacher. Apa tuh Bang? Jadi kan kita sedang memperingati hari ulang tahun Karis yang ke-20 ya. Oh ya. Wah, Kami mau meminta tolong teacher untuk memberi ucapan ulang tahun kepada Karis. Nah, teacher kan suka pantun, boleh pakai pantun. boleh pantun, Atau boleh puisi. puisi boleh, Nah, Iya, kata-kata iya. boleh. Baik. Silakan Silakan. teacher. Pantun aja ya, pantun ini. Nanti kalau puisi panjang. Oke teacher. Pantun ya, boleh ya? Boleh, boleh, Boleh. boleh, boleh. Oke, siap ya. Nanti kalau teacher udah ngomong pantun, jangan lupa cakep. Cakep. Ya. Oke, buah mangga, buah sukun. Cakep. Dimakan pakai lengkuas dan juga kencur. Cakep. Keluarga besar Karis, selamat ulang tahun. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur. Yeah, keren dong ini. Oh ya, sebelum penutup ya teacher, saya mau mengajak teacher untuk mengucapkan tagline dari Karis Invicta, yaitu Inspiring Future Leader. Nanti Galaxy akan mengatakan Karis Invicta dan kita berdua bisa menjawab yang Inspiring Future Leader. Oke, Oke. siap. Ya, siap ya, teacher. 1, 2, 3. Karis Invicta. Inspiring Future Future Leader. Terima kasih teacher. Terima kasih semuanya juga yang di rumah yang sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Dan jangan lupa follow Instagram Karis Invicta di @karis_invicta. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di
episode-episode berikutnya. Dadah! Didukung oleh